Anda berada kembali lagi bersama kami di program acara Sekilas Minggu ini. Pada saat ini saya ingin memaparkan beberapa peristiwa yang sangat luar biasa mengenai pelajaran sekolah sahabat kita di dalam pelajaran ke-8 dengan judul Hukum Perjanjian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Ulangan 7 ayat 9. Di sini dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Saudara-saudara sekalian, dari judul pelajaran ke-8 ini jelas dikatakan ada hukum dan ada perjanjian. Kedua kalimat ini digabung menjadi satu, yaitu menjadi hukum perjanjian. Kalau kita lihat definisi lain dari kata hukum, kita bisa artikan dengan peraturan. Lalu apa kaitannya antara peraturan dan perjanjian? Membahas mengenai peraturan dan hukum, saya teringat dengan salah satu ayat hafalan favorit saya waktu kecil, dan kita bisa sama-sama kembali mengingat di dalam Mazmur 23 ayat 1-6. Dari ayat ini, saya menyadari satu hal yang luar biasa yang kita bisa ketahui secara bersama, yaitu bahwa ketika kita menyerahkan diri kita untuk mengikuti pemimpin kita, yaitu Sang Gembala, maka tidak akan ada perlu yang kita takuti lagi ketika kita menjalani kehidupan kita. Asal dengan percaya, dengan ketaatan, dengan kemauan untuk mengikuti Sang Gembala kita, maka jaminan, keamanan, ketentraman bisa kita dapatkan bersama dengan pemimpin agung kita. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Allah memilih bangsa Israel sebagai umat terpilih yang harus Dia berkati dan Dia berikan satu perjanjian hingga pada sampai akhirnya di kehidupan kita saat ini pun masih menerima perjanjian itu. Mari kita sama-sama melihat dan meliti kembali apa yang dikatakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan bangsa Israel, ternyata ada maksud Tuhan tertentu memilih untuk umat yang dipilihkan oleh Tuhan, yang dikhususkan oleh Tuhan, agar bangsa-bangsa lain di luar bangsa Israel bisa menjadi pusat pekabaran Injil Tuhan. Kalau kita lihat dari segi geografisnya, bangsa Israel dikelilingi dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan Allah yang Maha Agung dan Maha Kuasa. Dan bangsa Israel pun bisa menjadi lampu, penunjuk jalan, dan contoh bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Tetapi sangat disayangkan, dari sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel, kita bisa melihat banyak peristiwa-peristiwa yang membuat mereka jatuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan akibat tadi tidak kepercayaan mereka. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat di dalam Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Apa yang dikatakan dalam ayat ini? Di dalam ayat ini sangat dijelaskan bahwa ternyata fungsi dari hukum, kaitan dari hukum dan perjanjian menjelaskan bahwa hukum Tuhan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menataati perjanjian dan mengikuti perjanjian tersebut dan ingin mengetahui apa maksud Tuhan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, hukum Tuhan bisa dikatakan sebagai petunjuk bagi umat-umat yang ingin mengikuti dan menerima perjanjiannya. Di dalam perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, dan kita bisa rasakan bersama perjanjian itu sampai sekarang apabila kita tentunya mau menerima perjanjian itu, di situ terdapat ikatan yang kuat yang harus kita jalani sehingga kita bisa menerima dan merasakan secara pribadi akan dampak serta manfaat dan berkat-berkat yang Tuhan berikan melalui perjanjian itu. Saudara-saudara bisa lihat di dalam Ulangan 4 ayat 13, di situ dikatakan, dan Ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan Ia menuliskan pada 2 lok batu. Sepanjang pelajaran yang telah berlalu, kita mempelajari bahwa janji Tuhan adalah pasti, janji Tuhan adalah kekal, dan janji Tuhan diberikan kepada semua orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang bangsa, suku, ras, dan apapun orang itu, dia akan menerima janji Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di balik janji Tuhan, kita harus taat dan mengikuti apa yang Dia mau, apa yang Dia harapkan, dan apa yang menjadi buah dari perjanjian itu, yaitu adalah ketaatan akan peraturannya. Dan disitulah hukum diperlukan untuk menggenapi akan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
hukum Tuhan itu kekal. Allah kita adalah Allah kekal dan yang tidak pernah berubah. Begitu pula dengan hukum dan janji serta janjinya itu pasti. Lalu, kalau kepastian itu sudah ada di depan mata kita, apa yang perlu kita khawatirkan kembali? Apa yang kita perlu takutkan? Kita hanya diminta untuk percaya kepadanya dan taat akan peraturannya, dan dengan iman, niscaya semua berkat akan datang sendirinya kepada kita. Sebagai ayat pendukung di hari ini, saya ingin membagikan di dalam Keluaran 19 ayat 5, di sini dikatakan, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Melalui ayat ini, kembali lagi mempertegas bahwa hukum dan perjanjian adalah kedua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Karena melalui hukum, kita bisa mengetahui dan kita bisa mendekatkan kepribadian kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, untuk mendekatkan diri kita, sifat kita, mengenai sifat ilahi yang sudah Tuhan ciptakan kepada kita, yang harusnya kita pancarkan dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai bangsa Israel rohani, sebagai umat pilihan Tuhan, kita wajib untuk memberitahukan kebenaran akan firman Tuhan dan bisa menjadi mercusuar sama seperti yang Tuhan harapkan kepada bangsa Israel kuno. Begitu pula itu yang menjadi tanggung jawab bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan mau menerima janjinya. Kesimpulannya dalam pelajaran di pekan ini, ada 3 poin yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah, hukum Allah adalah satu bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian. Yang kedua, kasih karunia tidak pernah membatalkan akan hukum tersebut. Dan yang ketiga, hukum adalah jalan untuk menyatakan kasih karunia Allah kepada kita, ciptaannya, dan kita pun harus mengimplementasikan kasih karunia itu kepada sesama kita manusia. Saya bawakan dalam Yesus. Terima kasih.